Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi pada minggu ke-7, di mana pada Departemen Teknik Fisika minggu depan sudah memasuki untuk penyelenggaraan evaluasi tengah semester. Nah, untuk yang kelas getaran A maupun yang paralelnya dengan Pak Wafi, kami sedang merundingkan untuk bentuk soalnya sebaiknya bagaimana. Tapi yang jelas kita menggunakan jadwal sebagaimana kuliah ini. Jadi hari Senin jam 1. Ya, hari Senin jam 1. Nanti bentuk soalnya itu tergantung, bisa jadi kita meminta untuk dalam bentuk menggunakan perangkat lunak yang sudah tersedia banyak, bisa mungkin dengan MATLAB, bisa dengan MATCAD. Nanti kita pikirkan gimana caranya untuk itu. Tapi pada minggu ini akan kita informasikan, gitu ya. Kita informasikan sebelum hari Sabtu, ya. Kemudian materi yang diberikan itu sampai dengan transmisibilitas, atau bila mungkin nanti menjangkau sampai dengan isolasi getaran sebelum masuk ke bab mengenai 2 derajat kebebasan. Saya kira itu kita masuk ke materi hari ini. Ini rasanya terakhir saya menggunakan kuliah daring sinkronnya sampai di sini, gitu ya. Jadi kita sudah mengenalkan handout juga saya berikan. Jadi ada vibrasi paksa yang tanpa redaman yang kemarin kita bahas sampai dengan logarithmic decrement atau pengurangan logaritmik. Sekarang kita masuk ke kemarin terakhir sudah membahas mengenai vibrasi paksa dengan redaman. Nah, nanti bahasan yang di luar transmisibilitas itu ada lagi yang kita katakan dengan penyerapan getaran. Karena penyerapan getaran itu adalah menambahkan massa. Ketika menambahkan massa pada sistem yang sudah kita kenal dengan sebagai sistem pegas, massa, dan dashpot, ketika kita tambahkan massa lagi, baik dengan pegas maupun dengan dashpot, maka tambahan massa tadi menjadikan dia sudah tidak lagi single degree of freedom, tapi menjadi 2 derajat kebebasan atau 2 degree of freedom. Lebih lanjut kalau massanya saya tambah lagi, saya tumpuk lagi dengan sistem pegas massa lagi baru, pada massa 1, massa 2, massa 3, maka sudah jadi 3 derajat. Sehingga kita masuk ke nanti bahasan ke multi degree. Nah, tapi dalam kuliah ini kita hanya memberikan transisi untuk masuk ke multi degree yang ada atau pasti dijumpai pada kuliah pilihan. Dan itu tidak semua mahasiswa akan dapatkan. Yang tertarik saja silahkan untuk mendalami lagi untuk analisa sistem maupun analisa sinyal. Itu adalah sangat menarik kalau vibrasi itu masuk ke multi degree of freedom dengan semua penyelesaian dan metode yang digunakan. Nah, kita kali ini masuk ke sini, jadi vibrasi paksa dengan redaman. Sehingga ketika C itu tidak lagi 0, maka kombinasi sistem pegas kita tambahkan C yang tidak 0, maka sudah berubah dia berarti menjadi vibrasi paksa dengan redaman. Nah, ketika dengan redaman, maka ini yang kemarin sudah kita bahas, di mana penyelesaiannya adalah nantinya akan menurunkan yang kita kenal dengan magnitudo steady state, yaitu kondisi di mana Kx itu sendiri adalah dari eksitasi, sehingga ini gaya yang eksitasi dibagi dengan gaya yang, ini Kx adalah gaya yang dikaitkan dengan sistem pegas, ya, hukum Hooke, lalu F0 adalah eksitasinya, maka berlaku seperti ini magnitudanya. Kita masuk ke berikutnya. Ini adalah gambaran ketika itu kita tulis ulang lagi, maka solusi khususnya akan kita dapatkan. Karena kalau solusi yang homogen sudah tidak menarik lagi, karena itu sudah kita ulas yang pada awal-awal kuliah bahkan, ya. Sehingga persamaan ini akan dengan manipulasi sedikit kita akan dapatkan ini, di mana
Di sini kita dapatkan M, jadi dikalikan dengan K per K, maka kita akan dapatkan manipulasinya seperti ini. Sehingga nilai K-nya yang di bawah kalau kita masukkan, lalu akan mendapatkan ya baru, yaitu kita masukkan di sini adalah yang variabelnya akan berubah karena dengan memasukkan nilai K, hasil dari manipulasi. Maka kita dapatkan persamaan dari Kx per F0 sebagai gaya eksitasinya. Ini adalah amplitudo dari gaya eksitasinya. Maka kita dapatkan persamaannya adalah seperti ini, yaitu Kx per F0 omega n kuadrat dibagi dengan akar omega n kuadrat dibagi omega kuadrat dalam kurung kuadrat dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat bahwa F0 per K itu tidak lain, atau di sini kalau kita lihat ini adalah seperdefleksi karena ini K per F0. Sehingga ini kita katakan dengan defleksi statik. Yang ini sudah diperkenalkan sejak awal kita sudah berikan ya. Jadi ini kita berikan kalau dia menerima gaya periodik, maka akan menurunkan defleksi statiknya seperti ini. Maka magnitudanya akan jadi seperti yang saya kotak di bawah ini. Sehingga ini kita gantikan dengan ini kita bisa juga ya. Jadi di sini bunyinya akan X per defleksi statik, yaitu sama dengan. Nah, sekarang kita menginjak ke yang berikutnya. Ini yang menginjaknya ke nantinya transmisibilitas. Ini adalah gambaran kalau sistem getaran paksa teredam saya gambarkan dalam grafik yang menyatakan dari grafik magnituda terhadap sudut fasa, dan ini adalah sudut fasa terhadap rasio frekuensi. Maka dua-dua ini kita dapatkan nantinya. Ini salah ininya, nanti saya coba ralat. Ini adalah grafik M ini terhadap rasio frekuensinya, yang ini juga sama sudut fasa dan rasio frekuensi. Jadi ada sedikit kekeliruan di atas, nanti saya ralat. Maka akan menurunkan, kita dapatkan bahwa ada 3 hal yang menarik di sini. Ketika amplitudo tadi, jadi ini adalah tadi kaitkan dengan defleksi statik, X dibagi dengan defleksi statik, kita ubah persamaannya dengan ini, dengan dimana menyatakan bahwa R adalah omega dibagi omega N. Sedangkan damping ratio zeta adalah yang sudah kita kenal pada kuliah sebelumnya adalah C dibagi dengan C kritis atau redaman dibagi dengan redaman kritisnya. Nah, ini kita dapatkan seperti ini, akan ada 3 kondisinya. Pada frekuensi yang rendah, yang R-nya itu adalah lebih kecil, jauh lebih kecil dari 0, maka dari defleksi yang terjadi pada sistem getaran paksa teredam itu mendekati dari F0 dibagi dengan K. Atau perpindahan kalau kita lihat di sini sangat dikendalikan atau bergantung kepada kekakuan atau stiffness control. Jadi kita bisa mengatur getaran paksa teredam ini dengan mengatur K-nya. Kalau rasio dari omega terhadap omega ini adalah rendah atau kecil. Lalu kondisi kedua, pada frekuensi tinggi, bila omega rasio frekuensinya adalah omega dibagi omega n-nya adalah lebih besar dari 1, maka kita lihat bahwa sekarang perpindahan dikendalikan oleh massa, mass control. Ini kita kenal dengan mass control, jadi kita lihat di sini samanya. Kemudian kondisi ketiga, bila resonansi itu terjadi, yaitu kondisi di mana omega sama dengan omega n atau R sama dengan 1, maka kalau kita masukkan dalam persamaan ini, kita akan dapatkan ini, bahwa di sini adalah X perpindahan itu dikendalikan oleh redaman, yaitu zeta. Ini. Jadi kita dapat 3 kondisi ini. Itu yang kita tertarik dalam grafik ini, sehingga kita bisa lihat gitu ya, dekatannya. Kita tinggal menggunakan gimana. Ini contoh seperti ini, kalau zeta-nya kita ambil kalau zeta-nya kecil, maka persamaan ini kita bisa lihat. Jadi ini bisa kita abaikan terhadap
Jadi persamaannya adalah F0K dibagi dengan akar 1 min R kuadrat. Kemudian dikuadratkan lagi. Jadi itu pemahaman dari persamaan tadi. Kemudian catatan pada grafik M-nya, kembali lagi ke sini pada grafik M, kita lihat catatannya kita bisa amati gitu ya. Karena grafik itu bisa sama, tapi cara merepresentasikan dalam suatu analisisnya itu yang berbeda. Di sini maka ketertarikan. Kita kalau hanya melihat grafik saja seolah-olah tidak punya makna, tapi kalau kita coba lihat seperti ini, makanya saya bantu untuk kita jelaskan. Jadi untuk zeta yang sama dengan 0, sistem menjadi tidak teredam. Kemudian kalau zetanya lebih besar dari 0, amplitude getarannya akan turun. Pada grafik itu kita lihat di M-nya. Jadi kalau ini mulai zeta ini adalah zeta kecil, makin ke bawah adalah makin besar zetanya. Inilah kondisi zeta sama dengan 1, damping ratio-nya 1. Di sini dinyatakan bahwa C-nya sama dengan redaman kritis. Jadi redaman dari sistemnya itu sama dengan redaman kritis. Kalau M sama dengan 1, maka itu kasus kalau R-nya adalah sama dengan 0. Nah, ini di sini. Jadi kalau R-nya sama dengan 1, ini R sama dengan 1, ya. Di sini adalah R sama dengan 1. Maka M-nya adalah, kita lihat, di situ ada R1, ini 1 ya. Kemudian jatuh di 1, seperti dari statement yang tadi dinyatakan, M sama dengan 1 untuk kasus R sama dengan 0 atau R0 berarti di sini ya, ini, maaf di sini. Sedangkan pada kondisi yang resonan, yaitu R sama dengan 1, maka kita lihat kalau R-nya sama dengan 1, maka kondisinya adalah kondisi yang normal terjadi. Ya, normal terjadi di mana tergantung dalam posisi kita menyatakan kepada ini, bahwa R sama dengan 1, maka ini adalah dikendalikan sepenuhnya oleh redaman. Nah, ketiga ini yang kita atur dalam pengendalian nanti di isolasi. Boleh pilih mau di X-nya mau kita atur berdasarkan mana, tentu saja kita akan pilih yang paling murah. Tapi dari kalau kita lihat dalam aplikasinya, massa ini tidak mungkin diubah. Kita pilih sudah motor saja lah, kita punya suspensi sudah motor. Massanya seperti itu, sudah motor, kemudian kalau dia digunakan dalam dinamik, digunakan orang, tidak berubah, kecuali tidak sulit untuk mengubah massa dengan cepat. Paling mudah adalah orang bermainnya adalah di redaman. Sehingga dalam sistem kontrol vibrasi modern, kalau adaptif itu adalah biasanya mainnya dengan redaman. Kalau yang mobil-mobil konvensional kalau Anda lihat di mobil Eropa, itu dia mempunyai pilihan yang soft, lalu medium, yang hard. Tergantung jalannya. Jadi kapan saya menggunakan redaman, itu tergantung dari gaya eksitasi yang terjadi. Makanya dia yang dimainkan adalah redaman. Itu. Nah, untuk catatan pada grafik yang fasa versus dari rasio dari frekuensinya, maka kondisi-kondisi ini yang kita bisa berikan. Nanti dilihat sendiri aja ya kondisinya ya, tapi dengan mudah kok ini dilihat saja. Gimana kalau kondisinya R-nya sangat besar, gimana kalau R-nya pada saat resonan. Pada saat resonan maka sudut fasanya adalah 90. Itu kondisi-kondisi yang kita bisa amati dengan di sini. Ini kan kondisinya kan. Untuk zeta lebih besar dari 0, R-nya sama dengan 1, maka sudut fasanya 90. Ini dilihat aja, hanya melihat dari grafik. Saya bantu untuk merepresentasikan dari grafik tadi. Nah, saya akan lebih tertarik ke sini nanti karena nanti saya bawa ke pengantar transmisibilitas. Amplitude respon keadaan tuna itu dapat ditulis atau keadaan steady dapat ditulis sebagai berikut. Ya, ini menulis ulang saja. Akarnya saya ganti dengan pangkat ini seper akar kan, jadi saya ganti dengan min pangkat min setengah. Maka X ya, perpindahan kita bisa gambarkan bahwa dia dalam formula ini adalah F0 dibagi K dikalikan dengan per 1 min R kuadrat dalam kurung kuadrat ditambah 2 zeta R
dalam kurung kuadrat semuanya adalah pangkat dari min setengah. Maka nilai ini kalau kita lihat, kita amati secara matematis, dia maksimum jika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, ini kondisi yang kita ingin melihat maksimumnya terjadi di mana sih kalau kita tertarik ingin melihat maksimumnya di mana gitu. Terus kapan itu terjadi? Nah, ini kita bisa lihat. Jadi X akan maksimum jika turunan pertama terhadap R, terhadap rasio dari frekuensinya itu adalah sama dengan 0. Dengan demikian, ini kita lihat, kita turunkan dengan terhadap R aja. Maka dia akan maksimum jika R-nya sama dengan omega per omega N. Sama dengan akar 1 min 2 zeta kuadrat. Ini yang kita katakan di sini adalah frekuensi resonansi teredam, yaitu besarnya dari frekuensi resonansinya adalah sama dengan omega N akar 1 min 2 zeta kuadrat dalam akar. Nah, ini adalah saya kira sudah hampir tuntas itu sistem getaran paksa teredam. Jadi secara paripurna SDOF adalah menjelaskan mengenai gerak harmonik sederhana, lalu dengan semua penyelesaian metodenya, lalu adalah getaran yang paksa, baik yang teredam maupun yang tanpa redaman. Itu adalah ulasannya misalnya sampai di situ. Nah, ini ketertarikan kita mengenai getaran paksa yang berkaitan dengan unbalance. Ya, saya beri gambaran kita sajalah. Anda seringkali alat transportasi, baik mobil maupun sepeda motor, seringkali mengalami yang kita katakan dengan suatu kegiatan di bengkel adalah balancing. Gitu kan? Nah, balancing adalah suatu proses yang harus dilakukan, suatu treatment yang harus dilakukan ketika suatu benda yang berputar atau sistem yang rotating itu sudah mengalami gaya eksesif sehingga menggeser sumbu putarnya tidak lagi berada pada sumbu fisiknya, ya, tapi dia bergeser sebesar eksentrisitasnya atau dikenal dengan pergeseran itu diakibatkan oleh adanya massa eksentrik yaitu ME. Nah, sehingga kalau kita punya gambaran seperti kita punya sepeda motor saja, simpel saja saya gambarkan karena ini kendaraan yang sangat familiar dengan kalian semua. Kalau sepeda motor kita tahu sumbunya adalah terletak pada sumbu fisik. Tapi sumbu real ketika diberputar itu akan mengalami pergeseran sebesar E ketika misalnya roda itu Anda tempelin yang paling mudah adalah saya tempelin misalnya malam saja lah. Ya, malam atau perekat atau Anda buat apa kalau Jawa bilang lempung ya, tanah liat Anda tempelkan pada roda lalu Anda putar. Yang tadinya balance putarannya ketika Anda tempelkan massa sebesar M kecil dari massa M roda M besar lalu Anda tambahkan M kecil, maka roda tadi putarnya sudah terganggu. Tidak lagi balance. Nah, kondisi ini ya akan mengakibatkan gaya yang berlebih yang nantinya gaya tadi tidak lagi sumbu realnya, sumbu fisiknya itu tidak lagi berimpit dengan sumbu putar, tapi adalah bergeser. Nah, pergeseran itu menyebabkan gayanya berlebihan sehingga Anda tahu bahwa gerak berputar, gaya sentrifugalnya akan demikian besar sehingga dia akan membebani kepada sumbu putarnya itu akhirnya gaya di situ akan mengakibatkan berlebihan sehingga merusak dari sistem bearing. Ya, itu yang kalau balancing dibiarkan. Kenapa kalau pada kendaraan baik sepeda motor mobil kalau balancing itu dibiarkan terlalu lama terjadi, maka bearing itu akan termakan aus, bisa sampai suatu saat pecah. Jadi, nah salah satunya sederhana gimana cara balancing kalau di industri konvensional ya. Kalau tadi saya gambarkan roda sepeda motor. Kalau dia sudah seimbang, lalu saya tempelkan tadi lempung, tanah liat saya tempelkan. Maka kalau saya pasang dengan
tanah liat yang masanya sama dengan yang tadi nempel di satu sisi, saya pasang 180 derajat pada sisi lainnya, maka kalau saya putar sudah seimbang. Ya, sudah seimbang karena massa tadi besarnya sama, terletak pada R yang sama. Begitu. Nah, itu prinsip itu yang digunakan pada balancing. Pada mesin balancing itu dibantu lah. Nanti pada kuliah pilihan saya yakin nanti akan ditarik karena ada balancing dengan metode yang satu bidang seperti sepeda motor, mobil itu kalau di bengkel satu bidang. Tapi kalau di mesin, di industri itu rotor karena dia menumpu pada dua penumpu, dua penopang, maka dia dikatakan dua bidang. Ini lebih sulit dua bidang, apalagi kalau multi bidang. Nah, tapi sekarang dengan beberapa software aplikasi misalnya disediakan oleh perangkat-perangkat yang dijual, misalnya Hewlett-Packard, Chrysler, IRD, banyak itu menjual sistemnya sekaligus dengan softwarenya. Tapi itu sebenarnya diturunkan dari persamaan ini. Intinya apa? Ketidakseimbangan massa, ya, dengan massa yang tidak seimbang tadi, misalnya massa sebesar lempung tadi, yaitu akan memberikan gaya sentrifugal sebesar ME omega kuadrat. Ini fisika nih, ini persamaannya. Samaan fisika. Jadi saya tidak perlu mengulang ini gerak berputar. Sederhana. Nah, yang dikatakan dengan kegiatan balancing itu adalah sigma F yang dikaitkan dengan massa yang menimbulkan pergeseran sumbunya tadi, itu yang harus kita perkecil gayanya. Nah, ini yang dilakukan oleh mesin balancing. Kalau Anda menunggu mobil Anda ada kendala mau balancing, Anda tunggu. Mesinnya akan dia kerjakan. Semakin tidak profesional operator bengkelnya, montirnya, maka dia akan melakukan balancing itu mesinnya dijalankan lebih dari 3 kali. Dan itu biasanya yang ditujukan apa? Errornya. Jadi membawa sigma F sebesar ME omega kuadrat, di mana M-nya ini ada sigma M, bisa banyak M-nya. Tidak setimbangannya bisa banyak. Itu dibawa ke menjadi kecil, 0. Tapi jarang sekali kalau Anda lihat balancing, lihat. Biasanya dia 3 kali, nggak peduli. Kadang-kadang kalau sudah tidak ketemu sampai 0, ya sudah dibiarkan jalan. Karena problemnya bisa jadi peleknya yang pecah. Jadi dia nggak mau meneruskan. Makanya biasanya kalau Anda ada masalah dengan pelek, ada masalah dengan apa? Dengan ban yang sudah jelas pernah apa tuh? Apa bosannya melentung itu udah timbul, udah mengembung di satu bagian saja, itu sudah sulit untuk dibalancing untuk mencapai 0, tidak bisa. Nah, ini tujuannya seperti ini. Nah, ini kan massa eksitasi. Semakin banyak terjadi pada benda berputar di mana banyak massa-massa tambahan. Ini kalau rotor pada mesin industri, wah ini mudah ini. Timbulnya mudah, ada fat nempel, lalu perjalanan umur, lalu nempel debu, ya nambah ini. Makin nambah ininya masanya. Maka sudah mounting ya. Sudah mounting. Sudah bergeraknya sudah tidak lagi seimbang perputarannya. Dia akan mengarah kepada gaya berlebih pada satu sisi. Sehingga itu yang menjadikan kalau ini gaya sentrifugalnya ini akan berlebihan, maka dia akan mengakibatkan pada satu sisi itu akan ketarik gaya sentrifugal yang besar, sehingga gaya yang dialami pada sisi piring, pada sisi ini saya tunjukkan arah panah ini, pada sisi ini dia akan mengalami gaya yang berlebihan, sehingga tekanan pada sisi itu akan berlebihan. Nah, yang jadi masalah kan dia berputar. Jadi kalau pertama-tama ketika satu piring ya, piring itu apa istilahnya? Laker ya. Saya berusaha menggunakan istilah bahasa pasaran ya. Laker itu kalau ball rollingnya gotri ya, apa namanya? Ada yang paham apa namanya? Apa Mas? Bola besi, Pak. Hah? Bola besi, Pak. Ya bola besi kecil-kecil itu apa kalau Pak? Kalau di Surabaya gotri ya kalau nggak salah ya. Gotri atau bola kecil ya, bulatan tuh ball rollingnya. Nah itu kalau pada piring, pada rumah piringnya itu dia beset saja satu, karena tadi gaya itu dibiarkan, tadinya mulus beset,
lalu dia berputar terus, Anda pakai terus, sudah unbalance. Lalu Anda pakai terus, Anda paksa. Itu zetnya kemana-mana. Suatu saat inner race-nya, tempat bergulirnya bola baja kecil tadi itu, yang di bagian dalam, kalau dia rusaknya bagian dalam, dia akan membuat cacat, beset. Nah, itu nanti frekuensinya akan dibangkit sendiri. Kalau bolanya yang retak atau sampai pecah, itu juga nanti pembangkitannya frekuensi sendiri. Ini akan mungkin dipelajari di kontrol vibrasi di kuliah pilihan. Tapi itu bisa kita deteksi. Yang ilmunya kita katakan dengan predictive maintenance, yaitu perawatan dengan cara melihat frekuensi pembangkitan karena unik pembangkitannya. Rusak gotrinya, pelornya itu, rodanya itu, bola bajanya kecil itu rusak, beda dengan kalau inner race-nya. Inner race-nya rusak, beda juga dengan outer race-nya, beda-beda. Ya. Nah, kalau dipaksain terus gaya itu tanpa melakukan balancing, ya efeknya ke bearing. Padahal balancing itu lebih murah mungkin dari ganti bearing gitu. Makanya orang selalu bisa bearing. Kalau pada sepeda motor kalau dibiarkan nanti peleknya bengkong. Ya, peleknya bengkong. Kalau pada sistem rotor yang dua fasa, dua tumpuan, maka kalau dia dipaksa untuk bergerak dengan sistemnya sudah seimbang, itu shaftnya, porosnya itu bengkong. Sehingga ada kejadian dua yang paling banyak dilakukan di industri adalah balancing, keduanya adalah lining untuk apa? Porosnya. Jadi porosnya itu harus dibuat yang tadinya bengkong, maka dibuat dia lurus lagi. Itu kegiatan dua itu adalah kegiatan utama karena itu paling sering dijumpai pada sistem-sistem berputar di industri, mesin-mesin berputar di industri. Kemudian ini getaran paksa yang berhubungan dengan unbalance, hampir sama kalau Anda lihat persamaannya sama, kecuali gaya eksitasi yang disebabkan oleh adanya massa unbalance, yaitu M kali E, ini adalah massa eksitasi. Sehingga seringkali unbalance itu yang ditunjukkan adalah berapa besar nilai dari M itu adalah dalam besaran berat, massa, jadi gram, karena ukurannya gram ya. Kalau Anda balancing mobil itu ukurannya gram ya, ada massa-massa kecil yang ditempelkan pada pelek mobil. Itu adalah untuk mengkompensasi terjadinya unbalance. Maka M dikalikan dengan E-nya. Itu sigma yang ini yang kita perkecil errornya. Ya, kalau nanti praktek supaya nanti tahu hubungannya apa di prakteknya. Kalau Anda sekali waktu tidak perlu mau ngelihat balancing aja harus punya mobil dulu. Anda lihat orang di GBT atau di bengkel mobil yang punya laras imbang untuk ini balancing, Anda bisa lihat kegiatan. Anda lihat di mesinnya, dia akan mengejar supaya dia errornya 0, tapi itu jarang dicapai. Kalau yang penting turun lah, ya. Tidak 0. Sekali putar, satu kali tes sudah ketahuan, satu kali putar sudah kelihatan. Dan dia tidak mau lagi menggunakan massa-massa yang menempel pada peleknya itu. Dia langsung dilepas semua. Ya, dianggap dilepas semua, dia lihat kondisi aslinya, pelek aslinya yang melekat ban di sana, sekali putar dia langsung di situ tertunjuk. Ya, besarnya vektornya arah sudut sekian, besarnya adalah sekian kayaknya. Nah, itu yang diperkecil. Nanti dilawan di masanya, di sudut lawannya, dibuat di sudut lawannya, maka dibuat. Nanti putar sekali lagi, makin kecil dia tunjukkan. Dilihat masih berapa, dicari lawannya lagi, vektor lawannya M kali ini sudah kita dapatkan pada bab sebelumnya, yaitu ini adalah transmisibilitas dari gaya. Jadi gaya yang transmisi dibagi dengan tentu saja kita menginginkan kalau sistem itu ingin tidak disebarkan vibrasinya kemana-mana, ya FTR-nya ini harus lebih kecil daripada gaya dari eksitasinya.
Jadi tidak seluruh gaya eksitasi dari mesin yang bervibrasi tadi diteruskan ke fondasi semuanya. Tentu saja ini akan dirambatkan ke lingkungan sekitar. Dia kalau mesinnya tidak sendiri, dia berdampingan dengan suatu perangkat atau peralatan yang sangat sensitif terhadap vibrasi, maka itu yang kita tidak inginkan. Ya. Dan ini adalah transmisibilitas gerak. Ini sistem dari mesinnya, rotatingnya, misalnya saya pasang pada base, pada fondasi, lalu base-nya itu mengalami eksitasi periodik sebesar ini. Jadi kita gambarkan seperti ini. Jadi ini ada Y, ini X untuk membedakan, atau ini bisa X1, ini X2. Ini saya buat supaya simpel gampang. Ini X, ini adalah sistem rotatingnya, mestinya sistem vibrasinya, sedangkan penopangnya adalah bergerak dengan gaya Y, ya. Magnitudanya atau besarnya adalah Y. Nah, maka secara ini FBD-nya, free body diagram-nya adalah bisa turunkan adalah seperti ini. Ini adalah Kx dipengaruhi 2 X dan Y, sehingga K kali X min Y. Sedangkan redaman, kita tahu bahwa redaman adalah itu berkaitan dengan kecepatan. Ketika ada perubahan kecepatan dx per dt dialami pada suatu sistem gas massa dashpot, itu yang kita katakan dengan C. Kalau K ini hukum Hooke berkaitan dengan simpangan. Maka model matematiknya kita hanya menambahkan ini. Kalau tadi penopangnya tidak bergerak, Y-nya 0. Jadi persamaan sudah kita dapatkan yang sebelumnya. Jadi ini tinggal menambahkan Y, karena ini yang tadi yang pertama ini adalah diam fondasinya, hanya kayak dari sistem vibrasinya. Sedangkan kalau ini adalah penopangnya ikut eksitasi dengan gaya yang berbeda. Maka kita turunkan bersamanya ini. Nah, substitusi dari gaya eksitasi ini diperoleh ya, kepersamaannya, kita dapatkan persamaan ini. Nah, kita pindahkan, ini ada sisi dari X, kemudian X double dot-nya adalah kita bisa kaitkan lagi, ya. Kita bisa turunkan lagi, C-nya adalah dari X dot-nya, dari persamaan ini, ya. Jadi kita bisa dapatkan persamaannya, maka di mana A-nya ini menyatakan dari amplituda dari sistem dari fungsi gaya eksitasi dari gerak penopang ini hanya. Kemudian Y-nya adalah amplituda dari gaya penopang, sedangkan A adalah amplituda dari sistem vibrasi secara keseluruhan, penopang dan sistem vibrasi dalam hal ini misalnya kita asumsikan mesin, gitu ya. Maka transmisibilitas geraknya kita lihat mempunyai persamaan yang itu akar 1 tambah 2 zeta R kuadrat dibagi dengan 1 min R kuadrat dalam kurung kuadrat ditambah 2 zeta R dalam kurung kuadrat. Nah, ini mempunyai sudut fasa besarnya adalah 2 zeta R dibagi dengan 1 min R kuadrat, di mana R adalah rasio frekuensi, omega gaya eksitasinya dari frekuensi eksitasi dibagi dengan frekuensi natural, zeta adalah redaman dibagi dengan redaman kritis. Maka kita dapatkan grafik transmisibilitas gaya atau gerak dari ini adalah dengan sudut fasa. Jadi ini adalah yang displacement-nya, transmisibilitas dari perpindahan atau gerak. Ya, kita dapatkan samaan grafisnya. Nah, kita coba pahami bersama bedanya apa sih. Secara matematik dia sama, ya, menurunkan persamaan yang sama. Tapi istilah dikatakan dengan transmisibilitas ini saya copy dari Inman. Ya. Saya punya buku Inman. Saya ambil dari buku Inman, tidak dari buku Rau, karena pegangannya buku Rau. Ini saya ambil dari Inman. Saya dampingkan ya, ini untuk kelihatan supaya lebih mudah dipahami. Ini adalah displacement transmissibility, sedangkan ini adalah force transmissibility. Ini adalah transmisibilitas gaya, ini transmisibilitas gerak atau perpindahan ya. Maka persamaannya kita lihat,
Ini penopangnya diam, ini penopangnya bergerak. Ini eksitasi. Maka kita turunkan persamaannya ini adalah gerak, yang ini adalah transmisi. Jadi Anda lihat mudah mengingatnya, ini adalah X, jadi gerak dari sistemnya dibagi dengan Y, gerak dari penopangnya. Sedangkan ini, karena penopangnya diam, maka adalah gaya yang masuk atau diteruskan ke sistem base-nya dibagi dengan gaya dari eksitasi. Jadi gaya eksitasi yang terjadi, ini kalau mesin berputar, ya putaran mesin. Jadi putaran mesinnya dia berapa RPM, itu ada omega di sini. Ini sebagai eksitasi. Lalu yang mengalami interaksi, perambatan lewat bodinya mesin, lalu diteruskan melewati, ini bisa jadi adalah isolasi vibrasi, lalu diteruskan ke sistem penopangnya. Nah, yang bab yang kita bundari ini nanti bahasan sendiri ya, isolasi vibrasi. Maka kita dapatkan, waduh, tethering saya stabil. Oke, kita dapatkan seperti ini, maka kita dapatkan dari dua persamaan ini pada section 5.2 halaman 398 buku Inman. Kita dapatkan, ini membedakannya untuk menggambarkan ya. Jadi kita sudah sampai di itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Permisi Pak, mungkin kalau dari teman-teman sepertinya cukup Pak. Ya, ntar saya lihat. Gitu. Ada email masuk. Ya, ada gangguan sedikit. Kita lanjutkan ke isolasi getaran ya. Isolasi getaran sekali lagi tadi sudah saya singgung, isolasi getaran adalah bagian yang sangat erat dikaitkan dengan transmisibilitas baik gaya maupun gerak. Ya. Ambil contoh misalnya, ketika saya membeli mesin baru pada suatu industri, Anda taruh di bagian procurement, lalu instalasi oleh teman-teman maintenance, maka dia sebelum mesin itu dipasang, karena dia sudah tahu beli mesin, maka dia beli sesuatu yang akan mendatangkan suatu vibrasi, karena mesin itu akan berputar, misalnya ya. Katakan pompa A, lalu ada pompa B. Nah, pompa B adalah yang baru, pompa A yang lama. Ketika pompa B mau saya pasang, karena saya sudah tahu vibrasi dari pompa B berdasarkan spek dari pengadaan, maka pompa A adalah sebagai sumber baru, sebagai sumber lama, di mana getaran yang dia hasilkan, yang diteruskan ke lingkungan sekitarnya, itu sampai di titik di mana pompa B akan saya pasang, itu harus saya ketahui. Karena di situ sudah ada amplitude getaran yang diakibatkan pada titik B tadi yang akan dipasang pompa B, itu ditimbulkan atau diakibatkan oleh pompa A. Sehingga penopangnya sudah bergetar. Nah, itu yang kita katakan tadi. Jadi pompa B punya vibrasi sendiri, lalu penopangnya juga bergetar akibat dari pompa A. Jadi pompa B nanti akan berbeda sedikit dalam memasangnya, dalam memasang isolasinya berbeda dengan yang pompa yang lama. Itu sering jadi bahasan menarik ketika nanti Anda bekerja di suatu maintenance di industri. Nah, ini vibration
isolasi atau isolasi getaran adalah salah satu faktor penting dalam desain isolasi getaran. Apa sih tujuannya sebenarnya adalah ini tujuannya mendeteksi supaya pengurangan gaya yang ditransmisikan ke penopang itu tidak berlebihan. Secara umum tujuan dari isolasi getaran adalah untuk mengurangi gaya yang ditransmisikan ke suatu nilai yang dapat diterima. Berapa? Tergantung. Semakin besar isolasi yang Anda ingin redam, maka semakin mahal isolasi getaran yang akan dipasang. Ambil contoh, nanti kalau Anda atau sebentar lagi mungkin menjadi member yang di laboratorium fotonik, itu ada meja untuk eksperimen menggunakan sinar laser. Karena laser sinyal koherensinya membutuhkan suatu yang sangat lurus, boleh dibilang adalah sangat one direction, ya, directional, jadi satu arah. Maka tidak boleh ketika eksperimen itu meja itu bergetar karena ada teman Anda yang tidak melakukan eksperimen lari-lari di laboratorium fotonik. Atau di luar laboratorium ada mahasiswa lain yang saling berkejaran. Maka hentakan kaki pada lantai di luar maupun di dalam laboratorium itu sebisa mungkin tidak diteruskan ke meja eksperimen, di mana eksperimen laser dilakukan. Oleh sebab itu kalau Anda masuk ke laboratorium fotonik, di sana ada isolasi getaran yang ditempatkan pada kaki-kaki meja eksperimen untuk laser tadi. Tujuannya adalah seperti ini. Jadi kaki-kaki dari isolasinya adalah sistem yang merupakan dari gabungan dari pegas dan dashboard. Sama saja. Jadi gaya yang ditransmisikan ke penopang sistem adalah sama dengan jumlah gaya bekas dan gaya peredam. Ini pendekatannya kan. Jadi gaya yang lewat ini adalah fungsi dengan gaya H, Kx, lalu yang ini adalah gaya peredam. Yang di sini dibuat bahwa redamannya adalah R mega M. Ada persamaan sedikit tambahan di situ. Itu prinsipnya seperti itu. Ini mengulang saja yang tadi. Ya, saya skip. Jadi transmisibilitas adalah gaya transfer gaya eksitasi ke struktur. Ini seperti tadi penurunannya ya. Transmisibilitas sama maka diperoleh ini gayanya transmisibilitas. Ini transmisibilitas yang dikaitkan dengan gerak. Ya. Ini adalah transmisibilitas gaya. Maka persamaan ini yang kita tadi saya ulangi lagi ini ada kita sebut dengan transmisibilitas gaya. Yang gerak ya mirip-mirip sama dengan itu ya. Nah, saya akan cerita ini mulai masuk ke praktisnya. Jadi aplikasi dalam isolasi vibrasi mesin adalah bagian dari mesin dari pekerjaan teman-teman maintenance di industri. Tujuannya apa? Adalah untuk mengurangi aliran energi vibrasi, energi getaran dari mesin-mesin ke struktur penopang. Kalau ini tidak kita amati dengan baik, kalau lingkungan sekitarnya adalah lingkungan di mana misalnya perkantoran atau perangkat lain yang lebih sensitif terhadap vibrasi, maka tidak dimungkinkan. Sama ketika lab fotonik dulu, karena saya bagian dari tim teknis yang ditunjuk ITS untuk memasang dengan vendornya, itu sebelum meja eksperimen untuk di lab fotonik yang ada isolasi vibrasinya itu dipasang, itu vendornya menguji dulu dengan menggunakan astrometer dengan displacement backup itu mengukur dari amplitude dari di mana dudukan dari kaki meja tadi akan ditempatkan. Jadi dia ingin mengukur dulu vibrasinya. Dibuat eksperimen kegiatan yang di sekitar laboratorium fotonik. Karena dari dulu sejak masang tidak diubah. Saya ikut memasangnya. Jadi pertama yang dilihat ya aktivitasnya apa di sekelilingnya yang berpengaruh. Karena di situ hanya paling lari-lari, orang memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, misalnya ada troli yang bawa muatan galon dari satu gedung ke gedung lain, nah itu diambil sampai yang paling besar sehari-hari dicatat paling besar berapa. Nah itu yang kita bisa naikkan lagi sampai batas maksimum yang kita inginkan kira-kira berapa. Yang jelas yang sangat visible ya. Tidak mungkin ada dump truck lewat di sebelahnya depannya lab fotonik.
Tidak mungkin ada traktor lewat di depannya fotonik. Jadi itu paling banyak adalah orang loncat-loncat, main voli di seberangnya, dan segala macam. Nah itu kita ukur di titik di mana meja itu dipasang kaki penopangnya. Oh ternyata sekian besarnya. Baru kita setting di isolasi vibrasinya. Karena di meja itu isolasi vibrasinya bisa disetting. Settingnya apa? Ya paling gampang peredamnya diubah. Ya, jadi kombinasi K dengan C yang berubah tadi akan menimbulkan peredaman yang berbeda. Itu yang kita atur. Nah ini tuningnya adalah ini. Ya, satu kegiatan untuk mengatur aliran energi vibrasi dari mesin ke struktur penopang ini adalah tuningnya. Kalau di meja itu adalah sebaliknya. Yang di atas meja nggak boleh sama sekali bergetar. Itu asumsinya ya. Cara berpikirnya begitu. Di meja eksperimen laser itu sama sekali tidak diizinkan ya alat-alat yang dilakukan untuk eksperimen karena kita butuh sinyal laser itu koherensinya adalah tetap terjaga, maka tidak boleh diganggu. Sama sekali tidak boleh ada defleksi sekecil apapun. Sehingga kita asumsikan harus yang diteruskan ke meja itu adalah hilang sama sekali. Nah, paling tidak kalau boleh berapa di aturan, sehingga saya lupa kalau nggak salah itu 90 di atas 95% vibrasi dari lantai itu tidak boleh diteruskan ke meja. Sehingga itu isolasi itu harus bisa bekerja. Nah, tuningnya mulai dilakukan tuning. Nah, ini adalah gaya eksitasi dari grafik. Ini gaya eksitasi, ini rasio di mana terjadi resonan. Kemudian di sini adalah di mana sudah melewati batas. Nah, kegiatannya ada dua. Bisa di sini langkahnya untuk isolasi atau bisa di sini. Yang di kanan dari R sama dengan 1 itu kita sebut dengan low tuning. Yang lebih kecil dari R sama dengan 1 itu kita katakan dengan high tuning. Seperti ini. Nah, kita pilih mana yang mau kita inginkan, low tuning atau high tuning. Nah, ini saya catatkan, berikan catatan-catatannya. Nah, tuning adalah proses pemisahan frekuensi kerja mesin. Frekuensi kerja mesin, kalau kasus meja vibrasi tadi adalah frekuensi kerja dari lantainya, karena di atas meja laser eksperimen tidak ada vibrasi, jadi tidak mungkin eksperimen lalu Anda ketuk-ketuk meja, terganggu ya. Nah, mesin memiliki pula frekuensi struktural. Jadi ini tuning dikaitkan dengan putar, benda berputarnya atau bodinya mesin. Ya, lalu low tuning itu adalah frekuensi paksanya, jadi driving force-nya atau driving frekuensinya, frekuensi gerak dari penggeraknya itu adalah lebih besar dari 4 Hz. Ya. Ini adalah di atas frekuensi gerakan dari hampir mayoritas semua kulit bumi ya. Jadi earthquake, gempa bumi itu rata-rata dari 0 sampai dengan 5 ya. Frekuensinya rendah, jadi di atas itu. Lalu frekuensi isolasi sekurang-kurangnya adalah 1 oktav lebih kecil dari frekuensi gerak mesin. Patokannya. Nah, high tuning ini adalah yang paling mudah dilakukan, paling gampang di sini. Ya, jadi high tuning. Tapi itu terjadi kalau frekuensi dari geraknya tadi adalah lebih besar dari frekuensi natural. Ini paling mudah. Tapi seringkali mesin ada daerahnya di sini. Ya. Misalnya mesin pembangkit listrik karena jala-jala di Indonesia itu 50 sampai 60 Hz, maka RPM kalau itu 3000 RPM dapat sekitar itu. Jadi frekuensi adalah putaran dibagi 60. Jadi F sama dengan N dibagi dengan 60. Kalau N-nya 3000, maka kalau saya bagi 60 dapat 50 Hz. Itulah frekuensi kerja dari jala-jala listrik PLN, 50-60 Hz. Maka putaran mesin untuk pembangkit listrik biasanya di antara 3000, 1800 sampai 3000. Nah, kalau 3000 RPM itu artinya adalah 50 Hz. Nah, frekuensi pembangkitan mesin putar yang 50 Hz tadi itu harus dijaga konstan kan kalau PLN itu kan. Jangan naik turun. Jaga konstan. Nah, 50. Kalau 50 Hz frekuensi eksitasinya kalau dia pilih di daerah kerja di sini, maka omega N-nya harus dipilihnya adalah
jauh lebih besar daripada omeganya. Berapa? Tidak ada ukuran. Yang semakin jauh semakin baik, tapi nanti pilihan isolasinya akan semakin mahal. Makanya pendekatan praktis nanti kalau Anda bekerja di industri biasanya dipakai, kan ini Anda lihat grafiknya ya, grafiknya akan naik mengarah ke R sama dengan 1. Di sini akan terjadi resonansi. Maka sebelum dia mencapai dari lebih 3 dB ya, jadi naik 3 dB dari normal kurva magnitudo 1 ini, maka itu dipakai sebagai ukuran. Sehingga di sini ada grafik ini, ya. Ini adalah high tuning, levelnya di sini high tuning. Ini paling gampang ini dibandingkan dengan low tuning ya. High tuning di sini. Maka ini grafiknya, tolong dilihat grafiknya ya, ke atas ya, saya tunjuk. Ini ke atas. Nah, ini adalah mulai naik 3 dB. Nah, ini dipakai ukuran sebagai batas supaya kita tidak masuk atau bermain di daerah yang dekat R sama dengan 1. Nah, itu plus 3 dB ini. Maka dari 0 di sini hanya tulis 0,1 ya, 0,1 ini dari 0, saya idealisasi 0 sampai dengan ini titiknya, maka ini dipakai sebagai frekuensi kerja yang diperbolehkan. Nah, jangan sampai lewat sini nanti naik, bahaya ini, ntar lagi bisa KO mesinnya karena resonan. Nah, ini dilakukan high tuning ketika low tuning tidak lagi ya. Memerlukan suatu hubungan rigid antara mesin dan lantai. Ini makanya seringkali hubungannya bisa kalau pompa langsung di stud langsung baut ke lantai, maka semua vibrasinya akan diteruskan ke lantai. Tapi kalau saya pasang, saya baut, tapi saya tumpangkan dulu di karet, di rubber, lalu saya baut, rubbernya terletak di antara kaki mesin, kaki pompa dengan lantai, maka saya sudah memainkan isolasi vibrasi. Seperti itu prinsipnya. Nah, frekuensi natural lantai kurang-kurangnya harus adalah 1 oktav lebih besar dari frekuensi gerak mesin. Jadi ukurannya di sini ya. Berapa itu? Pegangannya sepertiga aja. Jadi frekuensi driving itu sebisa mungkin adalah sepertiga kali dari frekuensi natural. Itu paling aman, safe gitu. Itu kalau di teman-teman di industri selalu gitu pegangannya. Saya memberikan ininya aja apa? Kaitannya dengan praktis ya. Jadi kalau mesin putarnya 3000, maka frekuensi natural dari isolasi getaran harus saya pilih 3 kali lipatnya. Jadi kalau tadi 50 Hz, maka frekuensi natural dari sistemnya, sistem pegas massa yang saya pasang di lantai itu harus 100 ya. Frekuensi naturalnya harus 150 minimum. Karena frekuensi gerak saya 50 Hz. Begitu. Jadi ukurannya 3 kali lipatnya. Ada pertanyaan? Ini masalah praktis ya. Nanti saya tunjukkan gimana milih isolasinya. Nanti kalau ada kuliah di minggu setelah ETS ya, saya berikan cara untuk praktis untuk. Nah, ini adalah metode low tuning yang tadi ya. Ini sulit ya. Kalau di industri inilah, yakin yang ini, yang high tuning yang dilakukan. Yang low tuning ini kasus kalau frekuensi paksanya itu kurang dari yang pada high tuning, misal frekuensi naturalnya misalnya tadi adalah 300 Hz, maka Anda harus memilihnya, melakukannya kalau frekuensi paksanya jauh lebih kecil dari 300. Ya, gitu. Misalnya 10 Hz, itu maka low tuning gitu tindakannya. Tapi yang paling sering di industri adalah high tuning ya. Ini adalah kaitannya atenuasi vs efisiensi versus efisiensi isolator. Nah, ini adalah transmisibilitas, lalu ini adalah isolasi efisiensi. Jadi, efisiensi isolator itu adalah rumusnya sederhana. Jadi, kalau saya buat misalnya itu efisiensi E dari isolator itu sama dengan 1 min ya. 1 min TR atau 1 min transmisibilitas dalam kurung dikalikan dengan 100%.
maka kita dapatkan isolasi dari vibrasi. Nah, ini efisiensinya adalah seperti ini. Jadi kalau saya ambil contoh, kalau mesin tadi saya ambil real saya katakan tadi adalah meja eksperimen pada lab fotonik. Itu karena penopangnya adalah yang kita tidak ini kan, vibrasi di situ berapapun besarnya harus dia teredam sebesar ya 90% lebih. Maka transmisibilitasnya kita katakan ini ya dalam dB-nya. Transmisibilitas dalam dB ketika dia negatif menunjukkan bahwa gaya yang ditransmisikan dari bawah ke atas, dari lantai dari kaki meja eksperimen tadi ke atas itu adalah min. Nah, kalau ini saya ambil ini 100-nya ini 95, maka min 25. Gitu ya cara membacanya itu. Jadi semakin besar dari isolasi yang kita inginkan, maka tentu saja TR-nya kita inginkan dalam dB-nya adalah negatif. Karena tadi transmisibilitas kan magnitudo dari F dibagi dengan F, gaya dengan gaya. Itu kalau 10 log dari tadi, ya kembali ke sini ya, saya mundurkan ya. Nah ini kan gaya dibagi gaya. Itu adalah suatu rasio yang tidak memberikan non dimensi, ya, tidak mempunyai unit ini. Newton dibagi Newton. Maka seringkali kalau volt dibagi volt, arus dibagi arus, maka memunculkan kita katakan dengan paling enak ditujukan dalam desibel. Ini adalah 10 log F dibagi FT dibagi FM, maka dB. Lalu nanti Anda di belajar di elektronik kan juga sama. Gain tegangan, itulah 10 log dibagi dengan F, ya, output dibagi dengan F input. Ini kan sama ini. Ini kan inputnya. FM itu gaya dari eksitasi. FT adalah output, yaitu gaya yang ditransmisikan. Itu ingin menganalogikan saja. Jadi bisa dibuat dalam dB juga. Oke. Saya kira sampai di situ dulu. Ini masih banyak ini yang isolator, nanti enggak bisa saya selesaikan ini. Saya lanjut lagi ini aja di minggu setelah ETS ya. Jadi materinya hanya sampai transmisibilitas gerak ya dan gaya. Nah, ini gambaran tadi menggeser jadi Fn-nya. Jadi yang merah ini. Jadi kalau silang Fn-nya saya geser. Kalau kurva seperti ini untuk mengamankan suatu gerak mesin supaya dia tetap tidak mendekati frekuensi natural, satu-satunya adalah satu cara adalah menjauhkan frekuensi natural dari frekuensi geraknya. Nah itu minimum adalah sepertiga tadi saya katakan. Teman-teman di praktek di lapangan sebenarnya paling enak sepertiga. Itu nanti pasti sudah dapat. Kalau tidak sepertiganya, jadi Fn-nya yang kita pilih yang jauh, yang merah ini, Fn-nya kita pilih yang jauh, ya lebih bagus isolasinya, tapi mesti barangnya lebih mahal. Ya, ada konsekuensinya kan. Nah kalau Anda sudah bisa mengatasi dengan yang lebih murah, Anda tetap mendatangkan, kalau Anda bekerja di industri, di bagian procurement-nya, Anda tetap mendatangkan isolasi vibrasi yang Fn-nya tidak dibutuhkan oleh mesin itu karena terlalu jauh. Wah ini aman ini, ya tapi mahal. Anda bisa dimutasi. Ya. Anda bisa dimutasi kerjanya. Milih sesuatu yang mahal. Ini sama aja mukul nyamuk dengan tembak meriam. Ya. Jadi harus pintar-pintar memilih. Nah, ini teknik memilih dari isolasi dengan cara menggeser frekuensi, mengaitkan frekuensi kerja dengan frekuensi naturalnya, itu nanti saya berikan praktis mungkin di minggu setelah ETS ya. Tidak ada kewajiban saya memberikan itu karena itu tidak ada di bagian dari rencana pembelajaran. Tapi saya ingin Anda punya seperti ini karena pada prinsipnya kerjaan di maintenance di
industri kalau Anda nanti masuk, karena banyak yang engineer lulusan sarjana kita bergerak di pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan ini, di maintenance, maka paling banyak digeluti adalah ini nanti. Sehingga itu tidak lain adalah sistemnya sederhana, SDOF saja. Ya. Jadi peredaman itu mainnya di SDOF. Tapi kalau Anda tertarik seperti teman-teman di sipil, bangunan tinggi, segala macam, nah itu baru masuk ke multi degree. Nah, nanti satu bab yang tertinggal di sini adalah peredam, jadi penyerap getaran. Gimana kalau suatu bangunan tinggi, ada pengaruh dari earthquake, gempa bumi, lalu dia mengayun ke kiri kanan. Maka harus ada yang mengkompensasi gerak tadi, melawan. Kalau dia geraknya ke kiri, kita lawan supaya dia kembali ke kanan. Dan prinsip seperti itu adalah dengan menambahkan sistem pegas massa pada gedung tadi. Bisa di fondasinya, bisa di bagian atas, bisa di bagian atas. Anda mungkin pernah lihat peristiwa gempa di Jepang ketika PLTN-nya pecah itu. Itu Anda lihat kan ada jejak digitalnya bisa Anda ikuti jejak digitalnya. Itu gedungnya mengayun tapi tidak ambruk. Bisa dilihat dari satu sisi. Jadi gedungnya udah mengayun, tapi karena ada sistem dari peredam yang bekerja, dia dikembalikan lagi. Jangan sampai batas amplitude gerak dari arah lateral itu melewati dari batas kekuatan dari gedungnya, sehingga bisa ambruk. Maka harusnya dikembalikan. Maka dipasang dengan sistem peredam di atas yang kita katakan dengan penyerap getaran. Nanti saya terangkan kemudian. Karena itu otomatis kalau saya nambah massa pada sistem pegang massa, saya tambah lagi sistem pegas massa, maka itu sudah 2 derajat bebas. Ya, koordinat bebasnya bertambah lagi. Sementara saya belum masuk ke 2 derajat. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan saya buka pertanyaan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Rizky, Mbak Ria Rizky Amelia, silakan Mbak. Iya, terima kasih Pak. Jika di penerapan di industrinya langsung itu apa bedanya redaman biasa sama redaman kritis, Pak? Redaman biasa sama redaman kritis. Iya, kayak alatnya tuh yang mana gitu, Pak, bedanya? Sama aja redaman. Jadi kita kan masang redaman. Kita kan redaman itu kan memainkan berapa besar redaman yang mau kita pasang, apa yang kita inginkan, seperti diceritakan. Nah, redaman kritis itu adalah kondisi CC itu yang tidak boleh dilampaui. Gitu kan? Anda kan sudah belajar di sistem waktu overdam, underdam, critically dam, ya kan? Kan itu kalau C sama dengan CC itu akibatnya kan zetanya sama dengan 1. Padahal namanya sistem underdam itu adalah 0 sampai 1 zetanya. Ya jangan sampai lewat. Nah, CC itu berkaitan dengan dari peredaman properties dari peredaman, karena kita di sini bahasnya adalah viskositas yang berkaitan dengan viskositas dari suatu fluida, jadi redaman viskos. Saya tidak bahas redaman yang lain ya, redaman misalnya redaman struktur kita tidak bahas, jadi redaman viskos. Nah, contoh paling real adalah paling gampang apa ya, kalau udah motor sudah, ini aja lah, pintu aja lah. Ya, pintu setiap perkantoran itu supaya pintunya ketika saya buka dia bisa menutup dengan sendirinya, maka harus saya pasang sistem peredam yang kita katakan dengan bekas massa. Itu sama bekas massa dashboard, gitu kan. Kalau saya tarik, maka dia bekasnya mulai bekerja. Saya tarik sampai maksimal, lalu saya bisa masuk, kemudian ketika saya ada dalam ruangan, pintunya saya lepas. Maka di situ ketika mulai ada perubahan kecepatan, maka peredam bekerja. Ketika dari swing pintu saya buka lebar, lalu saya lepas karena dia ditarik memenuhi dari hukum hook tadi, maka F sama dengan KX dia ditarik, pegas dulu yang bekerja. Tapi ketika tadi kecepatannya konstan terus ada perubahan kecepatan, maka dx dot ya, per dt dx dot per dt itu kuadrat, jadi turunan dari
X-nya, diturunkan lagi di X dt, itu V. Lalu perubahan kecepatan, jadi dV dt. Maka peredam mulai bekerja. Kalau sudah perubahan kecepatan juga ada, tapi tidak bekerja peredamnya, itu kita katakan, maka tidak terjadi. Nah, kalau tidak terjadi seperti itu, yang bekerja hanya sistem pegasnya saja, maka pintu akan terbanting dengan keras, ya, akan terbanting dengan keras. Nah, di industri prakteknya gimana? Nah, paling gampang saya gambarkan tadi ada di sistem automobil, karena kita bisa mengubah-ubah sistem redamannya supaya dia bisa smooth atau tidak tergantung medannya. Tapi tidak mungkin CC itu dilewati, Pak. Gitu, Mbak Rizky. Sebagai ukuran, masing-masing ada tergantung dari properties atau material untuk peredam yang dibuat. Ya. Ya, baik, Pak. Ya, jadi paling mudah milihnya itu adalah memang orang bermainnya di sistem redaman itu adalah tidak masanya. Seperti kalau tadi saya gambarkan, kalau itu earthquake gedung tinggi, maka masanya tidak mungkin saya ubah-ubah. Paling gampang yang diubah itu adalah K-nya atau dengan C-nya. Dua itu aja dilakukan untuk mengubah-ubah dari sistem vibrasi. Kalau kita ingin redamannya zetanya berubah dari antara 0 sampai dengan 1. Kalau itu kita ubah-ubah, maka kita memainkan C tadi, ya, C-nya diubah, atau K-nya. Karena kalau K-nya saya ubah-ubah, apa yang akibatnya omega N-nya berubah, kan? Karena omega N adalah akar dari K per M. Tidak mungkin masanya saya ubah, ya. Meskipun realnya bisa saja berubah, tapi tidak sedinamis kalau cara paling gampang dengan mengubah K-nya, paling simpel. Sama seperti kalau di analogi di elektronik itu, paling gampang bukan mengubah suplainya. Kan saya tidak mungkin punya laptop, punya baterai ini handphone, dia baterainya tetap suplainya ya itu. Tapi dia bisa diubah-ubah, gimana sistem ubahnya? Dengan mengubah dari kinerja dari titik kerjanya dari device aktif di dalamnya, transistornya segala macam. Jadi ubahnya R paling susah diubah. Supply paling gampang R, paling susah supply, maksud saya R lebih gampang, tapi paling gampang lagi adalah C gitu ya. C ya. Itu C kalau elektronik itu mirip dengan itu. Makanya kemudian notasinya sama, C kapasitor, C dengan sudah diberikan analogi listriknya, Mbak, ya, kalau di sistem dinamik ya. Saya tidak tahu di kuliah apa ya. Sudah, Pak. Sudah. Nah, itu kan ada ya sistem kalau sistem vibrasi dibawa ke sistem analogi listrik. Mirip dengan itu. Ya, jadi praktek di industri memang memainkan itu adalah memilih peredaman tadi, isolator getaran adalah memilih dari, kalau Anda hitung nanti paling gampang adalah memilih K-nya. Tapi nanti aja, Mbak, ya, nanti saya tunjukkan prakteknya ya, nanti apa praktis ngitung kalau misalnya kasusnya. Sekarang gini, kalau putarannya ada dua gimana? Ya, ini mesin putar, satu mesin putar. Jadi saya buat suatu dudukan isolasi, di atasnya saya pasang meja, saya dudukkan langsung dua pompa, putarannya berbeda. Tentu omeganya berbeda kan eksitasinya. Ya. Iya. Betul, Mbak. Ya, Mbak Rizky, yang beda kan? Omeganya beda. Lalu kalau itu bekerja bareng, yang diteruskan yang mana gayanya yang dipakai? Nah, yang diteruskan ke isolator vibrasinya. Nah, itu ada teknik yang dipilih. Pilih yang omega yang besar atau omega yang kecil. Kalau ada dua pompa. Nah, itu saya terangkan kemudian aja. Ya. Ada pertanyaan lain? Itu baru 2 pompa. Kalau 3 pompa, 4 pompa, 5 pompa gimana? Dengan masing-masing punya omega sendiri-sendiri. Yang menyatu dalam satu lempeng besar penopang, itu di lab vibrasi juga ada itu eksperimen. Dalam satu meja baja, ada pompanya macam-macam, di stud, dibaut pada meja baja. Terus kalau kita putar satu,
on 2, on 3, nah pengaruhnya bagaimana? Itu nanti saya tunjukkan ya di kuliah lain waktu aja ya. Sementara itu ya Mbak Rizky ya. Ada lagi pertanyaan? Dari saya cukup Pak, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Nah, selamat belajar, persiapkan diri. Kita bisa secara konservatif, ujiannya sama seperti kemarin, ada seperti Anda mengerjakan tugas, kasih soal, kita beri waktu, kita upload pada My Classroom, nanti pada saat waktunya Anda masuk lalu Anda kerjakan, sesuai waktunya harus Anda kirimkan, yang lewat maka tidak dinilai. Itu sistem yang tahun lalu, semester lalu kita pakai seperti itu. Tapi ada kecenderungan sekarang karena tugas itu mandiri, maka bisa jadi nanti paling gampang adalah melatih sekaligus dengan keterampilan menggunakan perangkat lunak yang ada, yang bisa dikenal dengan baik. Saya ingin tahu di prokomnya sudah dapat apa aja? Siapa wakilnya, Mbak Rizky atau lainnya, silakan. Diberikan apa di prokomnya yang Anda paham? MATLAB sudah diberikan, MATCAD? Tidak diajarkan Pak, yang diajarkan itu hanya sampai C++. Oh, C++. Ya coba nanti informasi C++ ya. Tapi kalau MATLAB kan hanya tool, lebih gampang. Kalau C++ memang programming. Ya kalau Iya, sepertinya lebih sederhana kalau MATLAB Pak. iya, lebih sederhana, tinggal pakai ada simulingnya apalagi. Tinggal pakai. Nanti kita lihat ya. Jadi biasanya mempelajarinya MATLAB lebih mudah. MATCAD itu ada bukunya Pak Yeri dulu yang ngajar vibrasi juga. Ya itu nanti saya coba rundingkan dengan ini, bisa bentuknya bisa kalau seperti itu biasanya dulu quiz, kan kita namakan dengan take home test. Jadi karena waktu offline silakan aja sore kita berikan, besok pagi dikumpulkan. Tentu saja bobotnya pasti dikerjakan tidak bisa diselesaikan dalam waktu di kelas 2 atau 3 jam, dan ini sangat ideal kalau model kuliah daring seperti ini. Itu tapi sedang saya pikirkan ya, kalau tes yang konservatif seperti semester lalu, model tes tulis seperti itu dikerjakan, dikumpulkan, tes simpel ya, sangat gampang. Buatnya juga cepat, buat kami buatnya juga cepat, gampang. Periksanya juga cepat, gampang juga. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah kita hari ini. Kalau masih ada yang ditanyakan, bisa disusulkan lewat grup, barangkali bisa saya jawab di GWA. Terima kasih atas perhatiannya semua. Yang bisa diikuti, tidak ada sedikit gangguan. Ini alhamdulillah tetheringnya aman-aman saja, ini pakai tethering, tidak ada gangguan. Oke, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Saya cukup.